Oke, timnas sepertinya berada di jalur yang tepat untuk membuat sejarah. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka sudah bisa merasakan aroma keberhasilan. Namun dalam tanda kutip, timnas Indonesia tidak boleh jemawa ya dalam hal ini. Lantas jika lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup sulit ya. Di mana pasalnya di sini timnas Indonesia akan berjumpa dengan tim-tim tangguh. Seperti diketahui, tim Asia sementara yang sudah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Yang pertama itu ada Qatar, yang kedua ada Jepang, yang ketiga ada Iran, yang keempat ada Uzbekistan, yang kelima ada Arab Saudi, dan yang keenam ada Uni Emirat Arab. Yang ketujuh ada Australia, kemudian ada Irak, Korea Selatan yang paling terakhir. Untuk timnas Indonesia, 2 laga penentu melawan Irak dan Filipina itu dijadwalkan pada 6 dan 11 Juni mendatang. Akan menjadi momen krusial bagi tim asuhan Sintayong. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan, yang menjadi saksi bisu akan perjuangan tim merah putih meraih tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Dengan 7 poin yang telah dikantongi dari 4 pertandingan, timnas Indonesia memiliki keunggulan yang signifikan atas pesaing terdekatnya yaitu timnas Vietnam. Menurut informasi dari akun Instagram resmi timnas Indonesia, untuk memastikan tiket ke putaran ketiga, mereka hanya perlu memenangkan salah satu dari 2 laga tersisa. Dengan catatan 10 poin, tidak ada cara bagi Vietnam atau Filipina untuk mengejar posisi tersebut. Tentu ini menjadi momen-momen krusial dan ini tidak mudah bagi timnas Indonesia, di mana Indonesia pasalnya ini seperti diambang, enggak mau ke atas, enggak mau ke bawah, kecuali dengan perjuangan timnas Indonesia nanti dengan hasil yang maksimal. Dan bagi kalian pecinta sepak bola tanah air, khususnya supporter timnas Indonesia, tetap berikan dukungan terbaiknya, baik untuk datang stadion ataupun yang di rumah. Jangan lupa berikan doa terbaiknya untuk timnas kita, yaitu timnas Indonesia. Namun, timnas Indonesia juga telah menyiapkan beberapa skenario cadangan untuk memastikan peluang mereka lebih terbuka dalam lolos ke putaran ketiga ya, zona Asia Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Mereka bisa lolos dengan 2 hasil imbang asalkan Vietnam meraih 2 kemenangan dalam 2 pertandingan sisa. Namun skenario ini tidak tanpa risiko karena timnas Indonesia harus memastikan unggul selisih gol atas Vietnam di klasemen akhir. Selain itu, ada juga kemungkinan lolos dengan catatan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, tetapi Vietnam harus kalah dalam salah satu pertandingan melawan Irak ataupun Filipina. Meskipun ada skenario terburuk yang masih memungkinkan bagi timnas Indonesia, seperti 2 kekalahan dalam 2 laga tersisa, tetapi semuanya masih bergantung pada hasil timnas Vietnam ya. Jika Vietnam hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 2 pertandingan atau 2 kali seri, tiket ke putaran ketiga tetap akan berada di tangan timnas Indonesia di bawah asuhan coach Sintayong. Dengan demikian, timnas Indonesia berada di ambang pencapaian sejarah yang besar. Maka patut dinantikan dan patut kita apresiasi dan berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia nanti. Oke, sebagai informasi tambahan di sini untuk para pecinta sepak bola tanah air, PPK GBK beri kabar baik untuk timnas Indonesia. Kualitas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta jadi sorotan jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026. Hal itu lantaran sempat ada video yang beredar di sosial media bahwa kualitas rumputnya menjadi tidak baik usai digunakan konser boy group asal Korea Selatan NCT Dream pada 18 Mei 2024. Padahal
SUGBK bakal digunakan oleh timnas Indonesia untuk menjamu lawan mereka dalam 2 laga tersisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, yakni menghadapi Irak dan Filipina nanti di bulan Juni ya. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir di sini sudah mewanti-wanti mengingatkan kepada pengelola SUBK untuk menjaga kualitas rumput lapangan tetap sesuai standar FIFA, lantaran bakal digunakan dalam pertandingan level kualifikasi Piala Dunia yang memang juga diawasi oleh FIFA. Menanggapi video yang beredar tersebut, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK pun menyampaikan kondisi terkini SUBK usai kegiatan konser musik pada 18 Mei kemarin ya. Ada 3 poin yang disampaikan bahwa mereka sampaikan terkait kondisi rumput lapangan terkini. Pertama, mereka mengklaim bahwa kondisi rumput lapangan setelah pemakaian konser tetap baik. Kemudian yang kedua, PPK GBK di sini menerapkan penanganan rumput lapangan saat konser musik berlangsung sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Di antaranya menggunakan penutup atau pelindung rumput dengan standar tertinggi di dunia yang juga digunakan di stadion ternama seperti Stadion Wembley di London, Inggris. Kemudian di samping itu, dalam pengelolaan rumput SUBK dikelola langsung oleh PPK GBK dengan komunikasi dan masukan langsung dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yaitu PSSI, serta dukungan dari ahli rumput profesional. Yang ketiga, PPK GBK di sini juga terus berkoordinasi dengan PSSI selama proses pemeliharaan berlangsung untuk penyelenggaraan laga Timnas Indonesia pada Juni mendatang. PSSI pun telah dijadwalkan kembali melakukan peninjauan lapangan dan melakukan verifikasi terhadap kesiapan venue SUBK secara resmi dalam beberapa hari ke depan ya. Dan berdasarkan verifikasi PSSI sebelum kejadian konser musik internasional, kondisi rumput sudah mendekati 80%, jauh lebih baik dibandingkan pada saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret yang lalu ya. Sejauh ini tidak ada hambatan yang mengganggu proses recovery. Melihat upaya dan perkembangan tersebut, diharapkan kondisi rumput akan segera mencapai sekitar 80% ya dalam seminggu ke depan. Proses pemeliharaan masih akan terus-menerus dilakukan selama 24 jam setiap harinya untuk mencapai level ideal ya. Jadi bagaimana menurut kalian ya sahabat-sahabat supporter pencinta Timnas Indonesia? Silakan ditulis di kolom komentar ya, sebagai bentuk koreksi dari pernyataan-pernyataan baik dari SUGBK ataupun dari skenario Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya Indonesia mau tidak mau ya harus berjuang penuh, berjuang ekstra untuk mendapatkan tiket sebagai sejarah baru bagi Timnas Indonesia, dan ini merupakan sejarah terbesar bagi Timnas Indonesia setelah bertahun-tahun lamanya Indonesia tidak berkiprah di level Piala Dunia ya. Dan kali ini Indonesia sudah berada pada level dunia, bukan sebatas Asia lagi. Untuk AFF kemungkinan besar bagi PSSI Pak Erick Thohir teruntuk pelatih Sintayong di sini akan menjadikan sebagai ajang trial untuk pemain-pemain timnas, di mana timnas Indonesia juga tak kalah saing untuk level lokalnya ya. Di sana di level lokal bisa dijadikan percobaan oleh Coach Sintayong. Di sana banyak sekali pemain-pemain muda untuk bisa diambil kualitasnya, dan jika bagus dalam pagelaran tersebut, mungkin dari hasil tersebut pelatih Sintayong di sini akan memberikan jam terbangnya lebih tinggi kepada level senior nanti ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di like. Salam olahraga. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.